Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya, dibarengi husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Hadirin, kita masih berada di bab saum Ramadan atau puasa Ramadan yang ketepatan insyaallah kurang lebih 2 minggu lagi kita akan melaksanakannya. Siap deh? Toto hati ini sejak sekarang diniatkan yang betul karena Allah, dan mohon mudah-mudahan puasa yang besok kita laksanakan itu lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita masuk ke yang kelima ini. Kemarin sudah tapi kita ulangi ya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, katanya Nabi, man shoma ramadhana, ini sering disampaikan nek Ramadan mesti denger ini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dasarnya iman, karena yakin kepada Allah, yakin bahwa amal kita itu dihitung dan yakin nanti ada balasannya, itu namanya iman, yakin ya. Terus wahtisaban, puasanya itu penuh perhitungan, artinya karena Allah, bukan karena selain Allah. Lah enten wong sing puasa ngoten niku nggih, mboten karena ben langsing misalnya, bukan karena diet, bukan karena ben sehat, enggak, semata-mata karena Allah. Maka katanya Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau, yang pernah dia lakukan disengaja maupun tidak. Lihat ini dosa nggih, kecuali kalau dosa besar. Kalau dosa besar perlu ditaubati. Dosa besar itu seperti apa? Seperti membunuh misalnya, dosa besar. Berani sama orang tua, menyakitkan hati orang tua, zina, kemudian minum-minuman keras, itu wajib ditaubati taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil, ya itu nanti hapus dengan berpuasa. Karena itu mari nanti kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya, siapa tahu Ramadan yang akan datang itu merupakan kesempatan yang terakhir, karena tidak ada jaminan nanti tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu lakukan sebaik-baiknya. Baik, sekarang yang keenam, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, katanya Nabi, idza jaa Ramadan, nek Ramadan iku dugi, futihat abwabul jannah,
maka pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Artinya hadirin, bukan berarti ndak Ramadan ndak dibuka. Surga itu belum berlaku sekarang ya. Nanti surga itu berlaku kalau manusia ini semuanya sudah mengalami hisab. Hisab itu ada empat lapis dihisab, diperhitungkan amal kita. Amal kita itu diperhitungkan 4 kali. Yang pertama catatan amal. Lek kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan, dari depan lulus. Ini hisab yang pertama. Tapi lek teko tangan kiri langsung dilempar neraka. Yang pertama. Yang kedua, lek penulus itu ikut yang kedua. Yang kedua namanya apa? Perhitungan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mama ya'mal misqala hitung salate oleh piro, posone piro, terus sampai apa nek kontek ganti eleke akeh endi, lan nek akeh apike maka lulus lagi. Ikut yang ketiga. Yang ketiga itu ditimbang. Fa amman saqulat mawazinuhu wa huwa ditimbang kaya timbangane emas ngoten niku panjenengan nek tuku emas kan ditimbang. Di amalnya ditimbang akeh di dosane kali ganjarane. Lah hadirin, ada amalan-amalan yang timbangannya berat, seperti zikir la ilaha illallah. Melakno enten hadis yang punya Abdul Zikri falam anahu la ilaha illallah sing akeh maca niku. Nggih. Enten tiyang selama hidupnya ndak pernah sholat. Nggih. Delalah kersane Gusti Allah. Ini takdir nggih. Matinya itu sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Nggih, lupa gak sholat kok sama surga. Iso, tapi mbuh kapan masuke? Nggih, soalnya gak sholat deh. Gak kok moro-moro langsung mlebu surga. Ya ndak. Semuanya diperhitungkan, tapi lek ono la ilaha illallahnya dijamin surga. Nggih. Man kana akhiru kalami la dakhala jannah niku. Sing sopone akhir ucapan itu dijamin masuk surga. Terus nek pun ditimbang dan ternyata dia timbangannya berat baiknya karena banyak sholawatnya, banyak tasbihnya, banyak zikirnya, Allah Akbar juga banyak, maka berat timbangan baiknya lulus. Yang ketiga, yang terakhir ini yang membahayakan. Niti sirot namanya, titian yang amat kecil, yang amat sangat membahayakan. Di bawah sana cowru didelok pakai kecuali api itu jahanam namanya. Jadi sing gak berhasil titian itu kejegur, nggih. Kejegur nang isor ku nang dhuwur. Bisa to nggih? Karena wong ra ono munggah neraka gak mesti kecemplung, nggone nang kono soalé. Nek swarga gak ono kejegur swarga munggah swarga. Niku wis nggih, dan ngoten niku. Lah, supaya hadirin nanti berhasil itu banyak-banyak baca sholawat dan laksanakan perintahnya Nabi. Karena yang berhasil niti ini tingkat-tingkat. Jadi boten angger wong ada yang lap atau hilang. Kayak kilat lap-lap ngoten niku ilang. Sakit api ya malih. Niku para nabi, para anbiya, para syuhada, para wali. Niti niku lapus ilang, sampai api ya malih. Terus ada yang lebih pelan lagi, seperti pesawat misalnya. Pesawat itu jet itu cepet tapi sik ketok lakune. Terus gitu. Sampai yang terakhir hadirin kayak jalan kaki. Bahkan ada yang ngengsot. Apa ngengsot niku?
melaku kate dengan bokongnya ngesot. Itu hadirin, orang-orang yang sudah kayak gini ini semuanya mengandalkan syafaatnya Nabi, pertolongannya Nabi. Makanya sing akeh-akeh baca sholawat kepada Nabi dengan harapan nanti mendapatkan syafaat atau pertolongannya Nabi. Di situ itu, okay. Sementara hadirin di titian uang ini juga banyak penggodanya, okay. Kalau anak bandolan itu gandoli hadirin, ben kejegur. Nah, itu kalau tidak dapat pertolongannya Nabi sulit. Oleh karena itu laksanakan perintah Nabi, jauhi larangannya, banyak baca sholawat. Itu nek wis berhasil, nggih, baik yang cepet banget mau maupun yang insort itu lek berhasil niti swarga. Lah nanti di surga itu juga tingkat-tingkat. Ono Jannatul Naim, ono Jannatul A'la, ono Jannatul Firdaus, ono Jannatul Naim dan lain sebagainya, tergantung amalnya masing-masing. Panjenengan lek kepengin swarga sing VIP, nggih. VIP enten sing diceramai ngeten Pak, gak apa-apa pokoke mlebu swarga kelas ekonomi gak apa. Ngempere gak apa-apa. Hanya ngileres ya. Tapi nek wis cekok mriku nanti pengen nek delok sing kancaku nang ukur mewah swargane kelas VIP. Lah aku mosok ning koyo ngene. Jadi macam-macam nanti hadirin surga itu ada yang surganya itu istana, di istananya itu ngawang, ndak ono ondone ini ndak ada. Tapi kalau dia punya amal yang untuk ke situ, amalnya jujur, sidik, mulai jujur, gak tahu dusta, bohong sama sekali, okay? Itu nanti dibangunkan surga, istana di tengah-tengah atasnya surga. Masya Allah luar biasa. Jadi sekalipun di surga ndak sama gitu. Baik, kita kembali ke sini. Wa ghuliqatil abwabun nar, dan di bulan Ramadan ini pintu neraka digembok, diborgol, dikunci. Nggih. Terus wasufidatil setan dibelenggu. Artinya hadirin, mboten kok setan itu dadi cencang dibelenggu diborgol, ndak. Anak setan diborgol kabeh. Gak ono warung setan gak ono. Pirsa warung setan. Pirsa nggih? Warung sing ndas karo awake gak ketok, sing ketok sikile, warung setan lho. Itu bukane nek wayah poso. Nek ngeten iki gak ono sing buka. Nggih. Mun nek wis poso, buka warung setan niku sing ketok sikile tok. Lah itu lek setan dibelenggu gak ono. Artine ngeten, maksude neraka dikunci, setan diikat itu manusia yang betul-betul beriman, melaksanakan puasa, hawa nafsunya ini ndak ada yang kepingin melakukan keburukan. Itu yang betul-betul puasanya. Lek setan itu tetep gentayangan nggih. Wong ana wong wis poso niku mestine kan poso itu kan tidak hanya lesan tok, ndak makan, ndak minum, ndak kumpul suami, enggak. Puasa itu di samping ndak makan, ndak minum, ndak kumpul suami istri di siang hari, hatinya ini juga harus dipuasakan. Gak kudu muring, gak kudu ngrumpi, gak kudu ngrasani, gak pengen krungu wong ngrasani, gak kepengin. Itu orang yang puasanya betul-betul lahir sampai batin. Lah nek poso tapi sik gelem ngrasani, Pak. Poso sik gelem goroh. Apa goroh niku? Dusta, bohong, nggih. Posone sah. Tapi ra oleh apa-apa. Nabi bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak nggih. Karena sampai akeh nggih, bahkan akeh sing ngoten niku kalih posone sing wong apik. Karena banyaknya Nabi sampai bersabda, banyak banget orang yang poso tapi ra entuk apa-apa kejaba lapar dan
dahaga. Ati lek pun poso nggih poso sak jerone atine. Sehingga hati niku nek pun poso jadi lesan niki ndak kepengin angger ngomong. Moto yo ndak kepengin angger delok. Kaki ndak kepengin angger melangkah. Nggih. Wis poso kok sikile kepengin nggone misalnya rentenir nggone lah niku jenenge sia-sia puasanya ra entuk apa-apa entuke lapar dan dahaga. Oleh karena itu ditata hatinya sejak sekarang. Wallahu a'lam. Kita lanjut kepada ini. Waduh, Pak lemot nang ini resui betul nih. Hadis yang ketujuh sekarang, yang ketujuh ini. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul bersabda, "Sumu liru'yati." Nggih. Wa aftiru liru'yati artine napa? Zaman Nabi niku belum ada kalender kayak ngene awake dhewe niku. Nggih. Sing dihitung niku sakbane. Sakban dihitung nek wis jangkep 29 kok ru'yah artinya melihat ada bulan sana di barat tapi masih kecil tapi sudah kelihatan, maka poso Ramadan berarti sudah masuk 1 Ramadan sakbane mek 29. Nggih. Wa aftiru liruyati dan nanti juga begitu Ramadan 29 kok pun sore niku lihat bulan di sana, maka berbuka artinya riyoyo. Wis aja poso meneh. Ru'yah karena ru'yah. Sekarang fa in ghabiyu alaikum, kalau dialing-alingi napa? Dihalangi nggih, pandanganmu dihalangi oleh mendung, oleh awan, oleh pokoknya gak ketok nggih, mendung mergo, maka fa'amilu iddatas sya'bani salasina. Dadi lek wayahe Sakban tanggal 29 kok mendung gak ketok apa-apa ya wis jangkep ana 30. Demikian pula nanti Ramadannya. Lek wayahe tanggal 29 kok ora ketok nggih, maka lanjutkan sampai 30. Tapi jarang hadirin Ramadan itu sampai 30, jarang nggih. Nah, sekarang ini sudah banyak teknologi canggih, bermacam-macam orang berupaya untuk melihat secara ru'yah langsung, baik menggunakan, tapi yang banyak sudah bukan menggunakan mata telanjang, sudah menggunakan alat teropong dan lain sebagainya itu. Yang nasional dan NU biasanya. Kalau Muhammadiyah itu biasanya dihisab atau dihitung. Jadi dihitung itu juga boleh. Ini tentang pelaksanaan puasa Ramadannya. Sekarang kita lanjutkan kepada hadirin, masuk kepada bab selanjutnya. Bab berikutnya adalah bab tentang jud niku loman, nggih. Wa fa'al ma'rufi dan melakukan kebaikan, wa iksarim khairi sama fi syahri Ramadan wa ziyadati min dalika fil ashr awakhiri. Ini bab menerangkan ketika di bulan Ramadan upayakan kebaikan kita lebih, jangan seperti sebelum Ramadan lomane ndak loman, suka memberi, suka sedekah. Kalau panjenengan pas Ramadan nggih ngasih bukuan orang satu orang, panjenengan di samping dapat pahalanya puasa panjenengan dapat tambahan satu lagi pahala dari orang yang panjenengan kasih bukuan itu, tanpa mengurangi pahalanya orang yang menerima pemberian panjenengan. Orang yang menerima pemberian kalau dia puasa sempurna pahalanya puasa, tapi kita dapat dobelan. Niku lek situ dan sekali, dan nek berkali-kali, dan nek sekali ngasih niku 10, ya wis sekarang itu ae. Maka beruntung orang ketika Ramadan suka memberi atau loman. Nggih, terus suka perintah kepada kebaikan.
memperbanyak zikir, sholat sunnah. Sebelum masuk ke sini hadirin, ada yang perlu dibahas atau ditanyakan? Tidak ada, ibu-ibu, tidak ada, nggih? Lanjut, lanjut. Baik, kita masuk kepada riwayat-riwayatnya. Lereng mana? Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW ajwadun nasi. Rasul itu manusia yang paling loman. Loman itu bahasa Indonesianya apa? Suka memberi, loman. Orang Jawa kan loman. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih-lebih ketika masuk di bulan Ramadan. Kina yalqahu Rasul Jibrilu, ketika Ramadan Rasul itu sering ditemui oleh malaikat Jibril. Hampir setiap malam Jibril datang menemui Rasul. Fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisu. Kemudian Jibril bertadarus, artinya Rasul diperintahkan membaca, Jibril yang menyimaknya, yang memperhatikannya itu setiap malam di bulan Ramadan. Jadi Rasul itu di samping loman, suka memberi, Rasul setiap malam juga bertadarus sama malaikat Jibril. Karena itu hadirin, nanti ketika Ramadan kita juga berusaha untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Nek dereng iso belajar, ora usah sungkan, rasa malu saisone. Orang kalau bersentuhan dengan Al-Quran itu luar biasa mulianya. Bulan ini ada 12 gitu. Baik bulan Hijriah maupun bulan Masehi. Bulan Masehi itu ya Januari, Februari dan seterusnya, itu namanya bulan Masehi. Nah kalau bulan Hijriah ya ini yang Muharram gitu. Terus Ramadan, ini namanya bulan Hijriah. Itu menjadi mulia. Bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu menjadi Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Terus hadirin, yang menurunkan Al-Quran, membawa wahyu itu kepada Nabi dari Allah Ta'ala, malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu menjadi penghulunya malaikat. Malaikat yang paling mulia ya malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu yang mengantarkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Rasulullah SAW. Manusia yang hafal Al-Quran luar biasa mulianya. Malaikat sungkan kepada orang yang hafal Al-Quran. Sekalipun mungkin tidak banyak, apalagi kalau semuanya, sekalipun tidak banyak tapi dia amalkan, dilakoni, ada perintah sholat, perintah amar ma'ruf dan lain sebagainya, itu menjadi mulia orang yang senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Demikian pula malaikat Jibril mengingatkan Nabi supaya selalu melakukan kemuliaan, loman. Rasul itu bulan Ramadan lomannya lebih cepat, lebih kuat daripada hembusannya angin, seperti itu. Sekarang dari Aisyah, hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala asrul ahya al-laila wa aiqadu ahlahu fasadal minzar. Rasul itu sudah masuk di bulan di 10 yang akhir dari bulan Ramadan, likuran itu beliau menghidupkan malam. Jadi malam di 10 yang terakhir itu beliau sedikit sekali istirahatnya, sedikit sebentar lagi. Kemudian beliau banyak bangunnya, dan bukan sendirian bangunnya, juga selalu membangunkan istri-istrinya. Wasaddal mizar,
di 10 yang terakhir itu Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ini ada yang mengatakan Rasul memang mengurangi sekali makannya sehingga kainnya ini longgar karena itu dikencangkan pakai tali pinggang itu sehingga kencang banget. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi juga ada yang mengatakan selama 10 terakhir di bulan Ramadan itu Rasul tidak pernah berhubungan dengan para istri-istrinya. Ini hadirin yang dirahmati Allah, yang jelas kalau kita sudah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan diperintahkan untuk banyak beriktikaf, kurangi makan supaya betah melek, banyak meleknya, membaca Al-Quran dengan banyak, baik dibaca sendirian maupun bersama-sama dengan tadarus istilahnya. Baik, kita lanjutkan. Apa ini? Untek meneh jadi mek loro. Kita masuk kepada ini. Babu nahyi an taqdimi Ramadan bisaumin ba'da nisfi Sa'ban ila liman wasala. Ngeten. Iki bulan nisfu Sa'ban, bulan Sa'ban nggih. Sa'ban pun tanggal pinten. Ini ada keterangan dari sini nanti ketemu kita riwayatnya. Orang yang tidak pernah puasa, tidak pernah puasa, nek pun Sa'ban terus tanggal 15 ora oleh poso. Tapi lek pun biasa puasa, orang yang sudah biasa puasa, apakah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud dan sebagainya, maka boleh. Yang tidak boleh puasa itu adalah orang yang tidak pernah puasa kok barang wis masuk separuh nisfu Sa'ban kok poso lagi gak oleh. Bahkan di sini Rasul juga melarang mendahului puasa Ramadan barang sehari atau 2 hari. Saking kepengin ndang entuk Ramadan, dia sedurung masuk Ramadan sing kurang sehari 2 hari wis poso, itu juga tidak boleh. Harus sesuai dengan instruksi imam di negeri kita ini, ya pemerintahnya punya wakil atau menteri di bidangnya masing-masing. Kalau di Islam ya ada menteri agama yang kemudian menangani tentang urusan-urusan agama Islam. Nanti kalau sudah menetapkan Ramadannya tanggal sekian, maka harus bersama-sama seperti itu untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh mendahului puasa Ramadan ketika masih di bulan Sa'ban, sekalipun sehari atau dua hari, tidak boleh, harus bersama-sama. Kecuali orang yang tadi itu sudah biasa. Lek panjenengan pun kulino Senin Kemis masih mari kliwat Sa'ban, nisfu Sa'ban tetap oleh poso. Demikian pula yang puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, monggo silakan boten napa-napa. Allah alam tek ganti jadi. Iki. Yang pertama, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu qala, Nabi bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi saumin yaumin au yaumaini. Jangan sekali-kali, katanya Nabi, kamu mendahului puasa Ramadan. Seperti itu Nabi wanti-wanti, ojo, betul-betul ojo mendahului baik sehari maupun 2 hari. Jadi harus betul-betul yakin ketika bulan Ramadan telah masuk dengan sempurna. Illa ayakuna, kecuali lan iki rajulun, seseorang yang yasumu saumuhu wal yasum dalikal yaum, kecuali orang yang sudah biasa Senin Kemis misalnya besok Ramadan itu tanggal 1-nya Jumat misalnya, Jumat kita baru puasa Ramadan lah. Yang sudah biasa Senin Kemisnya boleh puasa, dahului oleh, tapi nggak mendahului itu puasa Kemis, puasa sunnah.
Lah kalau yang tidak pernah Senin Kemis nggih posone Jumat kok dia Kemis poso alasannya Senin Kemis ora oleh, malah mboten oleh. Poso malah gak oleh. Malah seneng nggih ora oleh. Jangan mendahului kecuali dia sudah terbiasa. Atau puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Nggih. Misalnya Ramadannya nanti Jumat, panjenengan hari Selasanya puasa, Kemisnya malah prei, ora apa-apa. Mergo panjenengan puasa Daud kayak gitu, sehari puasa, sehari tidak. Wallahu a'lam. Yang kedua, Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la tasumu qabla Ramadan. Ini jangan puasa sebelum Ramadan, nggih. Sumu li ru'yati, puasalah ketika sudah melihat tanggal kayak tadi itu, nggih. Jadi Sya'ban masih 29, kok panjenengan sorenya sudah melihat, maka besoknya puasa. Wa aftiru li ru'yati, demikian pula ketika kita akan mengakhiri Ramadan, nggih. Kalau kita masih di tanggal 29 Ramadan kok melihat tanggal di barat sana, maka sesuk sudah tidak puasa, sudah masuk bulan Syawal. Fa in khalat sakniki, kalau dihalang-halangi tunahu ghayabatun faqmilu salasina yauman. Kalau di hari itu terhalang mendung nggih sehingga tidak kelihatan, atau tidak ada mendung tapi memang tidak kelihatan, maka sempurnakan 30 hari. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi, semuanya sama nggih. Anak apa ini? Nggih. Malah gak jelas nggih, memang gak jelas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza baqiya nisfu min qadha niki. Jadi lek karek separuh Saban aja poso kecuali sing sudah kulina puasa kayak tadi sama. Yang keempat an Abil Yaqotni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu man shoma yauma alladzi yasaqu fi faqad asa Abul Qasim. Maksudnya ngeten. Kalau hari itu ragu, saiki wis 1 Ramadan apa sing durung ya? Nggih, ragu dia. Sementara gak ono sing diikuti, semuanya sama-sama ragunya. Lek ragu jangan puasa. Tunggu besoknya sampai betul-betul sempurna Sa'bannya. Nah, kalau ada orang yang ragu kok tetap maksa puasa, itu sama dengan bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu ya Rasulullah, karena salah seorang anaknya ada yang namanya Qasim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya sahih Hasan sahih. Allah alam. Bener entek lagi. Mun niku kali tok. Lah saniki doa ini jarang yang membaca nggih. Doa ketika kita melihat tanggal hilal itu tanggal 1 hilal nggih. Bulan sabit itu loh namanya hilal. Itu kalau kita melihat pertama kali apa yang dibaca ini. Sebuah riwayat dari sahabat Thalqah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala idza ra'al hilal, ketika kamu melihat tanggal 1 atau hilal, qala ucapkanlah Allahumma ahillahu alaina. Ini doanya. Ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah sababiyah tanggal itu menjadi aman dan iman kepada kami. Aman itu dari segala macam yang tidak diinginkan. Iman itu artinya semakin yakin terhadap pertolongan Allah Ta'ala. Wassalamat dan selamat. Wal Islam dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Kita katakan kepada hilal tanggal itu, Tuhanku wahai hilal, wahai tanggal. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Allah adalah Allah. Jadi hadirin, tidak boleh mempertuhankan selain Allah, termasuk mempertuhankan bulan atau mempertuhankan hilal tanggal yang 1 itu. Hilalun rusdin, semoga hilal ini menjadi petunjuk
wa khairin dan kebaikan kepada. Ini doa. Jarang yang baca ini karena memang jarang yang hafal. Tapi niat ya insyaallah bisa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wasalamati wal islam rabbi wa rabbukallah ilal musdi wa khairin. Ini doanya. Nggih, sekedar kita ketahui, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allah alam. Entek malih titik-titik bab iki rada jelas penting ngene iki. Saniki nerangkan sahur, bab menerangkan sahur wa ta'khirihi dan mengakhirkan sahur malam yakhsha selama tidak khawatir tulu'il fajri atas apa terbitnya fajar. Nggih, hadirin yang dirahmati Allah taala, kalau di negeri kita ini nggih, umumnya di negeri kita nggih, dan umumnya orang-orang Nahdiyin itu kalau kurang 10 menit itu sudah di setel, itu sudah ada ngaji, terus dikumandangkan imsak kurang 10 menit. Nah, mesti nanti Ramadan panjenengan dengar. Nggih. Terus mana sak menit mana 2 menit mana imsak kurang 8 menit sampai entek. Hadirin, sebetulnya itu belum imsak betul. Imsak yang sesungguhnya itu seperti firman-Nya Allah nggih, wa kulu wasrobu hatta yatabayyanul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Makan dan minumlah kamu sekalian yang akan berpuasa, artinya oleh sahur sampai jelas-jelas cetrowelo-welo antara benang hitam malam maksudnya dan benang putih itu siang fajar. Jadi sampai jelas fajar itu masuk, baik kita lihat secara langsung maupun melalui jam. Nah terus yang dikatakan oleh Nahdiyin nek kurang 10 menit wis imsak itu apa? Itu sahabat sajane peringatan. Nggih. Apa ya nek arane iki? Hati-hati. Kenapa? Nggih, orang Nahdiyin itu sangat hati-hati. Beliau ambil dari sabdanya Nabi yang disampaikan oleh sahabat. Sahabat itu ada yang ditanya oleh sahabat yang lain. Sahabat yang ditanya itu adalah sahabat yang sering makan sahur sama Nabi. Jadi Nabi itu lek sahur, itu sudah selesai sebelum kurang lebih orang membaca ayat Al-Qur'an 50 ayat. Berarti Nabi selesai sahur maca ayat itu oleh 50-an, ayat yang sederhana, bukan yang panjang-panjang, juga bukan yang pendek-pendek. Jadi kurang 50 ayat. 50 ayat itu kalau diperkirakan sekitar 10 menit. Maka orang Nahdiyin mengatakan lewat 10 menit itu imsak kurang 10 menit. Padahal itu durung imsak. Nggih. Hati-hati, hati-hati. Artinya apa? Supaya kita itu tidak sembrono, dikhawatirkan nanti kalau sudah masuk subuh betul, sudah ada adzan, nang mulut masih ana isine. Ini yang membahayakan, khawatir nanti kalau tidak bisa bersih. Kata nggih, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf karena waktunya habis. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.